Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Yohanes pasal 14, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-26, demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesaat menjelang Yesus akan meninggalkan dunia ini, dan ini tentu bukanlah perkara mudah bagi para murid-muridnya, dan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya untuk hidup saling mengasihi. Dengan hidup saling mengasihi, mereka akan merasakan kasih Bapa, sehingga mampu menjadi saksi yang memperkenalkan Yesus. Dan tidak mudah bagi para murid untuk menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah penolakan dunia kepada kasih Yesus. Dan karena itu murid-murid diperlengkapi dengan penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk bersaksi kepada dunia. Kesaksian para murid dalam hal saling mengasihi akan menjadi bukti bahwa Yesus dan Bapa mengasihi semua. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak cukup hanya sekedar terdaftar dalam sebuah gereja, ataupun tidak cukup hanya sekedar aktif melayani, dan tidak cukup hanya sekedar menerima baptisan atau perjamuan kudus. Bukti yang Yesus inginkan adalah kita hidup dalam kasih kepadanya dalam kehidupan keseharian kita. Bagi Yesus, bukti bahwa kita adalah pengikutnya, kita mengasihinya. Dan ketika kita mengasihinya, kita pasti akan menuruti perintah-perintahnya. Perintah mengasihi ini penting karena para murid akan ditinggal pergi oleh Yesus. Namun Yesus tidak meninggalkan mereka sendirian seperti yatim piatu, sebab di tengah-tengah mereka akan hadir penolong yang menyertai mereka, penolong yang menuntun pada kebenaran. Dan itu juga berlaku bagi kita semua orang percaya. Dan ini saatnya bagi kita semua harus memeriksa diri kita, memeriksa hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Sekalipun kita sibuk melayani, belum tentu kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Setiap hari bisa saja kita berhasil menyelesaikan semua pekerjaan kita, tetapi yang menjadi soal, apakah kita juga sungguh-sungguh tinggal dalam kasih Tuhan? Setiap waktu kita selalu berusaha melakukan banyak hal dengan segenap hati, tetapi apakah kita telah melakukannya demi kemuliaan nama Tuhan?
Dan dari setiap pelayanan yang kita lakukan, apakah itu kita lakukan hanya sebatas sebuah pekerjaan? Sejatinya itu kita tunaikan hanya oleh kasih Yesus, bukan karena kuat kita dan bukan juga untuk kepentingan pribadi kita. Hanya ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka ketaatan kita bisa benar. Sebab panggilan hidup kita adalah hidup benar, melakukan yang benar, dan itu kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Bukti bahwa kita mengasihi Yesus, kita taat pada perintah-perintahnya. Ketaatan kita lah buah dari kasih kepada Tuhan, sebab kasih tanpa ketaatan adalah kepura-puraan. Ketaatan tanpa kasih hanyalah pekerjaan berat. Saat kita mengasihi Tuhan, kita sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita koreksi kehidupan kekristenan kita. Setiap hari Minggu kita selalu pergi ke gereja, dan kita menganggap kita sudah hidup benar, kita menganggap kita sudah sungguh-sungguh beriman, tetapi yang menjadi soal, apakah di hati kita ada kasih Kristus? Bagi Yesus, kasih yang sungguh-sungguh adalah ketaatan, dan ini bukanlah perkara mudah. Dan Yesus tidak membiarkan kita untuk bergumul dengan kehidupan kekristenan kita sendirian. Ia mengirimkan kepada kita seorang penolong yang memimpin kita berkenaan dengan apa yang harus dilakukan dan memampukan kita untuk melakukan. Yesus memberikan kita penghibur dan kekuatan untuk menuruti semua perintah-perintahnya. Panggilan Tuhan bagi kita orang percaya adalah panggilan untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, hidup dalam setiap perintahnya, hidup taat kepada Tuhan sebagai bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan Roh Kudus menyertai kita selamanya. Kita orang percaya mengenal Roh Kudus yang diam bekerja dalam hidup kita, dan dunia menolaknya karena mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Menjadi saksi Kristus tidak pernah mudah kita tunaikan dengan mengandalkan diri kita. Menuruti perintah Tuhan bukanlah perkara mudah. Oleh sebab itu saat Yesus naik ke surga, Ia tidak membiarkan kita sendirian seperti anak yatim. Tetapi Roh Kudus turun untuk menyertai kita dalam tugas panggilan kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Dalam hal inilah sangat penting bagi kita untuk mengalami lahir baru di dalam Kristus, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, bahwa bukan kita lagi yang hidup, tetapi kita membiarkan Kristus bekerja dalam diri kita melalui kehadiran Roh Kudus. Untuk itu alami Kristus setiap waktu, belajar dan berjalanlah bersama Roh Kudus, yakni Roh kebenaran, Roh penghibur, yang menuntun kita pada kebenaran Kristus, dan perjalanan kita akan sangat indah saat kita setia belajar dan berjalan bersama Roh Kudus. Hari ini pada minggu peringatan turunnya Roh Kudus, sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan atas keagungan kasih-Nya kepada kita umat manusia. Dia selalu ada bersama kita. Roh Kudus ada di hati kita, yang memberi kekuatan dan hikmat buat kita untuk hidup dalam kebenaran Tuhan, dan bersama Roh Kudus kita dikuatkan untuk memberitakan Injil kebenaran Kristus. Tanpa Roh Kudus kita lemah, kita bingung, dan kita keliru. Roh Kudus yang memberi kita kuasa dan kekuatan, memberi kita hikmat dan pengertian dalam tugas kita sebagai saksi Kristus di dunia ini. Roh Kudus sudah ada di hati kita. Mari kita berjalan bersama Roh Kudus setiap waktu. Mari kita dengarkan suara Roh Kudus yang memimpin kita pada jalan kebenaran. Mari kita setiap pribadi sungguh-sungguh mau digerakkan oleh Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita, berjalan dalam kehendak Tuhan. Saat kita bersekutu di dalam Roh Kudus, maka kita sedang menikmati kerajaan Allah hadir dalam kehidupan kita. Bersengajalah terus-menerus bersatu dengan Roh Kudus, maka Allah bekerja, berkarya, berkuasa dalam hidup kita. Hanya satu keinginan Tuhan dari kita orang-orang percaya, supaya kita terus berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, dan kita diberi kekuatan, hikmat, penghiburan, tetap setia berjalan dalam kebenaran Tuhan. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.